Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yula Elmawisena dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila yang mencangkup BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI, dan juga pembentukan Panitia 9. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila yang mencangkup BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI, dan juga pembentukan Panitia 9. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Koiso kepada bangsa Indonesia pada 7 September 1944. Janji tersebut dilontarkan oleh Jepang untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dalam perang melawan tentara sekutu. Namun, janji tersebut tidak terlaksana hingga Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua pada tanggal 29 April 1945 melalui Maklumat Gunsekan. Maklumat Gunsekan salah satunya memuat pembentukan BPUPKI yang tugasnya adalah merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang merdeka. BPUPKI awalnya terdiri dari 70 anggota, 62 diantaranya adalah orang Indonesia, dan 8 anggota istimewa dari Jepang sebagai observer. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangin. Sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, Jakarta. Pada saat ini, beberapa anggota BPUPKI termasuk Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno memberikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila, di sini yang pertama ada Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai Rumusan Yamin. Usulan Muhammad Yamin sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Namun, usulan ini berbeda dengan usulan tertulis yang kemudian disampaikan lagi oleh Muhammad Yamin, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu untuk selanjutnya ada Supomo sebagai salah satu anggota BPUPKI yang juga memberikan pandangannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Supomo kurang eksplisit dibanding Soekarno dan Yamin. Tetapi ide-idenya berkisar pada prinsip 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Kebudayaan, 4. Keadilan sosial, dan 5. Ketuhanan. Selain Muhammad Yamin dan Supomo, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Insinyur Soekarno dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan konsep awal Pancasila. Namun, rancangan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada waktu itu berbeda dengan Pancasila yang kita kenal saat ini. Perbedaannya terletak pada susunan redaksi dan sistematika. Konsep Pancasila Soekarno saat itu ialah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisasi atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan.
pembentukan Panitia 9. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. A. Maramis, 4. Mr. Muhammad Yamin, 5. Ahmad Subarjo, 6. Abi Kusno Cokrosojoso, 7. Abdul Kahar Mukhtar, 8. Haji Agus Salim, dan 9 yang terakhir Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Piagam Jakarta. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Setelah melalui proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945 dengan bunyi teks seperti yang kita kenal hingga saat ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya meraih kesimpulan nilai-nilai Pancasila yang tercermin pada sejarah lahirnya Pancasila adalah musyawarah, persatuan, kemanusiaan, gotong royong, keadilan sosial, dan ketuhanan. Nilai-nilai ini lahir dari komitmen para pendiri bangsa untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa, dengan mengutamakan kepentingan bersama, menghargai perbedaan, dan memperjuangkan kemerdekaan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.